Halo pemirsa Televisi Edukasi dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Detalia di siaran pendidikan interaktif persiapan ujian nasional. Dan untuk pemirsa di rumah, pada siaran ini juga bisa didengarkan pada frekuensi 1440 AM, yaitu Radio Edukasi. Dan pemirsa di rumah bisa juga berpartisipasi di nomor telepon bebas pulsa 0800 140 3046, tentu saja pada segmen kedua nanti. Dan mata pelajaran kita hari ini adalah matematika untuk SMA dengan tema menggunakan konsep integral dalam pemecahan masalah. Ya, dalam hal ini adalah luas daerah. Pada hari ini di studio telah hadir Ibu Novianti Mulyana SPD. Beliau adalah guru dari MAN 4 Model Jakarta. Selamat datang Ibu Noviana. Ibu Novianti ya? Iya, betul. Baik, nah hari ini kita akan membahas mengenai konsep integral dan contoh soal tentu saja ya Ibu betul. ya. Oke, sebelum kita mulai materi, Ibu ingin menyapa pemirsa di rumah, silakan. Iya. Selamat sore pemirsa, bertemu kembali dengan Televisi Pendidikan Indonesia untuk menjelaskan materi matematika. Sekarang ini kita akan mempelajari tentang luas sebagai limit suatu jumlah. Oke, baik. Nah silakan dilanjutkan kembali ke materinya Ibu. Ya, baik. Seringkali kita sudah mengenal tentang bagaimana mengukur luas sebuah daerah ya. Untuk luas persegi panjang mudah sekali, kita tinggal mengalihkan panjang kali lebarnya. Luas segitiga dengan sangat mudahnya kita mengalihkan panjang alas dengan tingginya, kemudian kita bagi setengah. Lalu bagaimana untuk luas-luas yang bentuknya tidak beraturan, ya. Itu ya. Kemudian di sini kita lihat bagaimana cara mudahnya ya? Iya, orang pertama yang menemukan integral tertentu karena kaitannya ingin tahu bagaimana sih cara mencari luas sebuah daerah yang bentuknya tidak begitu jelas seperti itu ya. Nah, dia adalah George Frederick Bernhard Riemann ya. Beliau mencoba memikirkan bagaimana mencari luas dari sebuah daerah di bawah kurva. Nah, kemudian caranya ternyata sangat sederhana ya, yang kita pikir sulit ternyata sangat sederhana. Idenya kita lihat seperti ini ya. Kalau ini adalah fungsi X ya, gambar kurvanya yang kuning ya, yang kuning ini. Kemudian ini adalah daerah yang kita ingin cari luasnya. Kita cari dengan persegi panjang tidak bisa kita kalikan begitu saja. Kita cari untuk mencari luas segitiga tidak bisa juga ya. Jadi bagaimana? Ternyata sederhana sekali. Beliau memotong-motong daerah itu menjadi persegi-persegi panjang. Ya, karena luasnya itu lebih mudah mencarinya. Ya, kemudian persegi panjang pertama, kedua, ketiga dan seterusnya itu dia jumlahkan, pasti luas daerahnya akan mendekati dengan luas daerah di bawah kurva tersebut, gitu ternyata ya. Nah, kemudian idenya berkembang lagi kalau di sini ya alasnya ini ya dibuat makin kecil dan makin banyak sekali ya sehingga akan memenuhi sampai tak berhingga, tentunya persegi panjangnya akan semakin tipis ya, semakin tipis dan semakin banyak sehingga di sini kita lihat ada lubang seperti ini nanti akan tertutup ya. Maka luas dari persegi panjang yang sampai tak berhingga banyaknya itu ya, itu akan sama dengan luas persis sama dengan luas kurva di bawah. Oke, berarti tergantung dari besarnya persegi panjang tersebut ya? Iya, benar-benar. Seperti itu ya, kita lihat di sini ya. Jadi luasnya itu akan mendekati ya jumlah dari persegi panjang ya yang ada di bawah kurva tersebut ya. Nah, bila kita lihat ini adalah delta X-nya ya. Kemudian tingginya adalah FC1 ya, ini merupakan panjangnya dan ini adalah lebarnya. Maka kita akan mendapatkan ya, jika M-nya yaitu banyak dari persegi panjangnya ini sampai tak berhingga, kita lihat seperti tadi yang sudah dijelaskan, delta X-nya itu akan mendekati 0. Jadi seperti garis saja sebetulnya ya. Maka
jumlah luasnya jika dijumlahkan hasilnya akan sama persis dengan luas kurvanya. Ini dapat dinyatakan dalam penulisan limit seperti ini, ya. Nah, penulisan limit seperti ini sama saja dengan menuliskan dengan notasi integral, ya. Yang seperti ini, berarti yang di atas itu adalah notasi limitnya, yang di bawah itu adalah integralnya. notasi integralnya. Ya, seperti itu. Jadi inilah ya cara untuk mencari luas daerah di bawah kurva. Jadi sekarang kita sudah bisa mencari luas daerah yang bentuknya agak tidak beraturan itu tadi, ya. Oke. Nah, kalau misalnya ini kita ada contoh soalnya kan Ibu, ya? Iya, ada Biar, contoh soalnya. Nanti pemirsa di rumah juga bisa ikut latihan, karena kita sudah memberikan untuk teori awalnya, nanti kita aplikasinya seperti apa, nanti akan kita jelaskan juga, akan ya. dijelaskan. Oke, baik. Oke, kita lanjutkan dulu ke materinya, silakan. Iya, baik. Nah, sekarang ini setelah kita tahu bagaimana notasi integralnya, ya, kita masuk ke teorema dasar kalkulusnya, ya, gitu. Jadi jika f-nya continue, jadi harus continue f-nya, ya. Jadi fungsinya itu tidak terputus, gitu ya. Pada interval dari A sampai dengan B, ya. Jadi nilai A-nya ikut dan nilai B-nya juga ikut, ya. Dan andaikan F itu adalah sembarang anti turunan. Jadi integral tadi itu adalah anti turunan. Anti turunan, ya. Ya, dari F pada interval tersebut, maka integral dari A sampai B fx dx itu sama dengan ya fungsi dari B. Jadi kita memasukkan nilai B ke dalam fungsi anti turunannya, kemudian dikurangi dengan FA. Ya, jadi kita memasukkan nilai A. Nanti ada di contoh soalnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagaimana menentukan luas daerah, ya. Yang perlu kita perhatikan itu adalah posisi dari kurva-kurvanya, ya. Kadang-kadang di kuadran 1 2 3 4 ya, Bu, ya. Iya, betul. Nah, seperti kita lihat di sini, ya. Kadang kurva itu ada di atas sumbu X, seperti ini nih di atas sumbu X, ya. Kemudian kurva ada yang di bawah sumbu X seperti ini, ya. Maka kita lihat, ya, akan mempengaruhi, ya, bagaimana mencari luasnya, ya, seperti itu. Kita lihat di sini, jika kurvanya di atas sumbu X, ya, seperti itu, maka kita akan mendapatkan di sini seharusnya tertulis di atas sumbu X, ya. Maka di sini luasnya itu adalah positif dari, ya, positif dari integral dari A sampai dengan B fx dx, ya. Jadi kalau kita ingin mencari, lihat ini pada gambar, ya, batas x-nya itu dari A sampai dengan B, maka luas daerah dari A sampai dengan B itu kita hitung dengan integral dari A sampai dengan B fx dx, ya. Kemudian luas daerah di bawah, ya, di atas kurva di bawah sumbu X, ya. Jadi daerahnya itu di atas kurva, ya. Tapi daerahnya tersebut di bawah sumbu X, gitu ya. Nah, maka luas daerahnya, hati-hati di sini, paling sering kita suka agak lupa, ya, menuliskan ini. Luasnya adalah negatif. Oke, notasinya kadang-kadang suka terhilang, hilang begitu saja. Hilang begitu saja, negatif. Terus ini akan mempengaruhi nanti perhitungan selanjutnya. Jadi kita harus mengingat lagi, ya, apakah kurvanya di bawah sumbu X atau di atas sumbu X, karena akan mempengaruhi nilai positif dan negatif dari luas daerah yang kita akan cari. Nah, luas daerah itu hasilnya harus selalu positif. Harus selalu positif. Kenapa ini dituliskan positif? Karena integral dari A sampai B fx dx itu hasilnya positif kalau kurvanya di atas sumbu X. Tetapi kalau kurvanya di bawah sumbu X, ya, integral dari A sampai B fx dx itu nilainya negatif. Mas, sedangkan luas daerah kan tidak mungkin negatif. Tidak boleh negatif. Maka nilai negatif dari integral dari A sampai B fx dx itu kita kalikan dengan negatif, maka kita akan mendapatkan daerahnya adalah daerah positif. Seperti itu. Oke, ya. baik. Berarti untuk menentukan luas daerah itu hanya ada dua kategori, ya, Ibu, ya. Di bawah kurva di atas sumbu X, dan satu lagi di atas kurva di bawah sumbu X. Baik, kita sudah ada dua rumus, dan tadi yang sebelumnya berdasarkan rumus yang sebelumnya, ya. Betul, seperti itu, ya.
karena akan sangat mempengaruhi sekali. Jadi perhatikan ya, kalau bisa ini dikasih awan yang besar harus pakai tanda negatif gitu ya. Baik. Itu sudah jadi catatan, kemudian dilanjutkan lagi. Ya, selanjutnya kita lihat lagi ya. Nah, seperti ini. Ini kalau kita tidak memperhatikan ya, apakah kurvanya di atas sumbu X atau di bawah sumbu X ya, maka hasilnya nanti bisa jadi 0. Ya, padahal luas daerahnya kan ada. Oke, yang satu positif, yang satu negatif, jadi gitu. saling mengurangi. Saling mengurangi gitu. Kadang-kadang ketika mengerjakan, loh kaget kenapa hasilnya 0 gitu ya. Kenapa jadi 0 padahal ada gitu ya. Ternyata itu biasanya karena lupa mencantumkan tanda negatif seperti itu ya. Kemudian kita lihat di sini ya. Ini adalah luas daerah yang dibatasi kurva ya dan sumbu X ya. Jadi daerah yang kita cari itu dibatasi kurva, yaitu kurvanya ini ya. Kemudian batas berikutnya adalah sumbu X, ya. Nah, untuk bagian yang pertama ini yang di bawah kurva tapi di atas sumbu X ya. Kemudian kalau yang ini adalah di bawah sumbu X tapi di atas kurva seperti itu. Maka kita lihat hasilnya adalah, nah, luas daerahnya perhatikan adalah dari A sampai B integral fx dx. Nah, kemudian lihat ada tanda negatif di situ. Nah, ya, negatif dari C sampai B fx, dari B sampai C fx dx seperti itu. Nah, gitu. Jadi kalau di sini tidak mengingat hal seperti itu, maka hasilnya nanti biasanya itu ketemunya 0. Ketemunya 0. Karena langsung dibabat dari A sampai C. Jadi kita harus putus-putus dulu. Jadi satu-satu dikerjakan. Makanya ya untuk mengerjakan integral ini ya harus menguasai dulu bagaimana cara menggambar kurva, dan itu sudah dipelajari di kelas sebelumnya. Ya, jadi di kelas 3 ini kita akan tinggal melanjutkan seperti itu. Iya, baik. Oke, silahkan dilanjutkan kembali. Iya, baik. Nah, sekarang bagaimana kalau tadi kan batasnya sumbu X dan kurva, ya, kurva dan sumbu X. Kalau batasnya kurva dan kurva, ya idenya sama saja, tetap ya sangat sederhana sebetulnya. Jadi kita lihat batas atasnya itu adalah kurva Y1, batas bawahnya juga kurva, kita beri nama saja Y2, ya. Kita beri nama yang lain juga boleh sih sebetulnya ya. Nah, maka kita lihat di sini bagaimana cara mencari luas daerahnya ini ya. Yang pertama kita lihat adalah batas X-nya ya. X-nya itu dari A sampai B ya. Maka luasnya bagaimana? Kita lihat. Nah, di sini kita lihat batasnya dari A sampai B. Nah, fungsinya fungsi A dan fungsi G. Perhatikan fungsi F-nya itu, jadi idenya adalah luas daerah fungsi X semuanya dikurangi luas daerah yang disebabkan oleh fungsi G. Ya, jadi bagian yang atas ini dikurangi dengan bagian yang bawah. Tapi tidak apa-apa ya Bu ya, kita menyebutkan untuk memudahkan mengingat gitu ya. Berarti fungsi yang di atas dikurangkan fungsi yang di bawah. Dengan kata lain yang di bawah itu harus selalu minus. Seperti itu ya, atau negatif ya. Seperti itu. Jadi akan lebih mempermudah. Jadi dibikin sederhana saja idenya gitu ya, seakan-akan kita menggunting seperti itu. Jadi tidak terlalu rumit karena melihat notasi-notasi seperti ini saja. Biasanya siswa sudah mikir 2 kali ya. Iya, tapi kalau dengan adanya pemudahan pemikiran seperti itu jadinya lebih mudah untuk mengingat. Iya, baik. Oke. Baik, kemudian dilanjutkan. Nah, kita mungkin ada contoh soal yang tadi saya ditunggu-tunggu ya. Oke. Contoh soal ya. Mungkin kita bisa berikan satu contoh soal dulu, nanti jawabnya setelah kita istirahat ya Bu ya. Kita berikan dulu contoh soalnya, silakan. Oke, contoh yang soalnya pertama. Contoh soalnya seperti ini ya. Kita lihat. Nah, tentukan ya luas daerah yang dibatasi oleh kurva fx sama dengan 4 min x kuadrat, sumbu x, garis x sama dengan 0 dan garis x sama dengan 1 ya. Kira-kira berapa satuan luas daerahnya? Saya bacakan ulang ya Bu ya. Tentukan luas daerah suatu yang dibatasi oleh kurva, fungsinya itu fx sama dengan 4 minus x kuadrat, sumbu x, garis x sama dengan 0 dan x sama dengan 1.
Baik, ada pilihannya A 3/2 3 satuan luas, kemudian B 2/1/2 satuan luas, C 2 satuan luas, dan D 1 satuan luas. Baik, pemirsa di rumah bisa dilihat dulu soalnya karena sesaat lagi kita akan kembali dengan jawabannya dan membuka line telepon di 0800 140 3046. Kami akan segera kembali. Adik-adik pelajar, kali ini kita sedang berada di SMP Negeri 1 Pamulang, Kabupaten Tangerang. Sekolah ini telah memanfaatkan siaran televisi edukasi dalam proses pembelajaran. Menjadikan belajar lebih dekat dengan kehidupan nyata. Menghadirkan benda yang jauh. Mengamati benda yang sangat kecil. Menghadirkan benda yang berbahaya. Mengamati sebuah proses. Nah, tunggu apa lagi? Kalau adik-adik ingin pintar, ikuti siaran televisi edukasi. Oi Pak, ini aku datang bawa lampu. Jeng jeng. Kan sudah ada lampu, Di. Dulu, desa belum ada listrik. Kami memutuskan untuk membangun listrik desa bersama PNPM Mandiri. Tapi, masyarakatlah yang merencanakan, yang memproses, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan pembangunan listrik desa. Dan masyarakat membayar iuran supaya listrik tetap menyala. Bangkit bersama untuk mandiri. Kembali lagi di televisi edukasi di siaran pendidikan interaktif persiapan ujian nasional. Materi kita hari ini adalah bagaimana menentukan luas daerah dengan menggunakan integral. Nah, tadi Ibu Novianti sudah memberikan contoh soal ya Ibu ya. Kita tampilkan lagi mengenai ini. Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva fungsi fx 4 minus x kuadrat. Subu x, garis x sama dengan 0 dan x sama dengan 1. Baik, nah saya yakin pemirsa di rumah sudah mulai menghitung dengan teori awal yang sudah diberikan oleh Ibu Novianti tadi ya. Dan kita juga masih menunggu penelpon di 0800 140 3046. Baik, sementara menunggu kita tunggu jawabannya dari Ibu Novianti. Nah, ini seperti apa proses penyelesaiannya? Proses Ibu? penyelesaiannya ya. Kita lihat di sini. Oke. Ini untuk kembali ke non pulpen ini ya. Oke. Nah, kita lihat di sini. Untuk fungsinya 4 minus x kuadrat. Oke. Nah, kita lihat di sini ya. Pertama-tama kita membuat dulu kurvanya. Ini utamanya nih, membuat kurvanya ya. Oke. Membuat kurvanya itu sudah dipelajari sebelumnya ya. Jadi adik-adik yang masih kelas 1 tolong diingat ya. Adik-adik kan sekarang sedang membuat grafik ya, sedang belajar grafik, nanti di kelas 3 terpakai lagi. Ini ya, jadi buku catatan kelas 1-nya disimpan terus sampai kelas 3 ya. Nah, kita lihat di sini gambar kurvanya seperti ini ya. Kunci utamanya adalah menentukan titik potong dengan sumbu X-nya ya. Di sini adalah kita mendapatkan min 2 dan 2. Nah, selanjutnya kalau kurva yang ditanyakan adalah apa, luas daerah yang ditanyakan adalah keseluruhan yang di bawah kurva, maka batasnya dari min 2 sampai 2. Ya, tapi ternyata di soal ini adalah yang diminta hanya dari 0 sampai 1 ya. Kenapa? Karena dibatasinya oleh sumbu X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. X sama dengan 0 ada di soal ya gitu. Jadi kalau misalkan mencari luas daerah tanpa ditentukan batas X-nya, maka tinggal dari min 2 sampai 2. Karena di soal keseluruhan kurva kalau tidak ada di soal ya. Iya.
Tapi kalau misalkan dibatasi seperti ini, perhatikan baik-baik. Jadi kunci utamanya adalah di menentukan batas, ya, menentukan batasnya. Maka di sini kita lihat batasnya adalah dari 0 sampai 1, ya. Kemudian secara mudah kita tuliskan saja fungsinya, kemudian kita integralkan, ya. Bagaimana mengintegralkannya sudah dipelajari pada bab sebelumnya, seperti itu. Maka integral dari 4dx itu adalah 4x, ya. Kemudian integral dari x kuadrat adalah sepertiga x pangkat 3. Ini tanda negatifnya bukan dari negatif yang di bawah atau di atas sumbu x itu tadi, tapi memang dari soalnya. Iya, gitu ya. Nah, maka kita lihat selanjutnya apa yang kita lakukan adalah memasukkan ya nilai 0 dan satunya itu ya ke dalam x-nya, ya. Bisa kita sebutkan juga istilahnya adalah mensubstitusikan, gitu ya. Sederhananya memasukkan aja. Iya. Kadang mensubstitusikan, aduh sudah kaget apa gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini, maka hasilnya adalah 4 dikali 1, kita lihat x-nya sudah berganti dengan 1, ya. Kemudian x pangkat 3 di sini adalah 1 pangkat 3, ya. Nah, hati-hati pada saat memangkatkan ini, perhatikan tingkat operasi hitung. Biasanya anak-anak ada kesulitan di tingkat operasi hitung. Ini memangkatkan bagaimana, negatifnya ikut atau tidak dipangkatkan dan sebagainya, ya. Jadi tolong ingat kembali tingkat operasi hitungnya, ya. Nah, kemudian di sini dikurangi 0 sebetulnya didapatnya dari 4 kali 0 dikurangi sepertiga kali 0 pangkat 3. Ini semua hasilnya adalah 0. Jadi langsung ditulis 0 saja seperti itu supaya lebih sederhana. Setelah dihitung hasilnya adalah 3/2/3 satuan luas. Oke, baik. Seperti Jawabannya itu. adalah A. Nah, bagaimana pemirsa? Kira-kira hitungannya sesuai atau tidak? Karena dari soal dan juga dari hitungan teori ya yang tadi kita sudah berikan ternyata tidak begitu sulit ya Ibu ya. Asal kita tahu prinsip dasarnya dan seperti tadi pembahasannya jangan terlalu dibikin rumit lebih dulu ya. Oke. Nah, dibikin sederhana saja. Sederhana, bahasanya pun dibuat semudah mungkin untuk diingat. Oke, baik. Nah, kita masih menunggu penelpon selanjutnya di 0800 140 3046. Sekali lagi saya ingatkan, untuk siaran ini bisa Anda dengarkan pada Radio Edukasi di frekuensi 1440 AM. Baik, kita lanjutkan kembali ke contoh soal yang kedua. Iya.